Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta kursus, kali ini kita akan mulai belajar lagi. Kita masuk di materi ke-13. Kita akan bahas di sini yaitu cara menggunakan combo box dan radio button untuk menentukan pilihan atau membuat sebuah pilihan. Di sini modulnya sudah saya buatkan, kita akan buat seperti ini. Jadi silakan dipersiapkan segala sesuatunya. Langkah yang pertama kita akan buat folder dulu, yaitu folder penyimpanan. Kita buat dulu di sini untuk pertemuan ke-13 bulan kedua ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Delphi-nya. Langsung saja kita buat form barunya. Kita ubah nama formnya. Menggunakan radio button dan combo box. Oke, kemudian positionnya kita ubah dulu menjadi PO Desktop Center. Lalu border iconnya juga kita ubah, kita buang maximus dan minimusnya. Lalu background colornya juga kita tentukan. Nah, sekarang kita akan membuat desainnya. Alat-alat yang dibutuhkan itu ada combo box, kemudian edit dan radio button, juga button ya untuk tombol keluar. Oke, di sini kita ambil di menu standar. Kita ambil dulu radio button. Di sini kita pilih radio button 2. Kalau biasanya kita membuat pilihan jenis kelamin, kita bisa menggunakan combo box. Namun di sini kita akan mencoba menggunakan radio button ya. Di sini untuk hasilnya. Jenis kelamin. Captionnya untuk radio button 1 kita ubah menjadi laki-laki. Lalu radio button 2 kita ubah perempuan. Kemudian di sini adalah jabatan. Jabatan di sini kita menggunakan combo box untuk menentukan pilihan jabatan. Lalu di bawahnya kita buat gaji pokok berdasarkan jabatan menggunakan edit. Buat sini ya.
Oke, sekarang kita akan buat codingnya. Yang pertama kita akan mengisi dulu untuk coding di radio butonnya. Radio buton. Di sini kita ada 2 radio buton. Jadi di sini untuk codingnya silakan diketik atau Bapak Ibu langsung di copy dari modulnya. Klik 2 kali di on click ya untuk radio butonnya. Kita klik di radio buton sini, radio buton 1. Kemudian kita ke event, kemudian kita klik on click di sini. Kita klik 2 kali. Oke, lalu kita paste di sini. Di sini checked. Lalu di edit 1 ini adalah nanti hasilnya akan ditampilkan di edit 1. Kemudian teksnya akan ditampilkan dengan jenis laki-laki. Ini pengetikan yang di sini itu nanti harus sama nanti dengan yang di sini ya. Kita samakan nanti gitu ya. Oke, sekarang kita ke edit 2, radio buton 2. Oke, di sini untuk radio buton 2 codingnya sama dengan coding radio buton 1, hanya bedanya dia pilihannya adalah perempuan. Oke, sekarang kita simpan dulu sebelum kita masuk ke coding selanjutnya ya. Kita simpan dulu file, kemudian save all. Kita beri nama unitnya. Kita cari ke penyimpanan di pertemuan 13. Kita kasih nama unitnya. Di sini adalah radio underscore combo. Kita klik save. Oke, ini kita klik save. Selanjutnya kita coba running dulu, apakah masih error atau tidak dengan coding yang kita buat tadi ya. Kita klik OK. Di sini ada error itu di depan titik 2 ya, di sini ya. Oke, kita akan cek, kita cari nanti. Nah, di sini ya, di titik 2-nya dia masih terjadi error. Oke, kita cek dulu di sini. Kita belajar mencari kesalahan karena kita tadi mengcopy ya dari Word ini. Jadi di sini petiknya itu kan berbeda hasil petiknya itu. Kita harus teliti. Petiknya ini terkadang yang petik yang di sini itu tidak mesti terbaca oleh Delphi. Jadi di sini kita hapus dulu untuk petiknya di sini. Ini caranya. Kemudian kita buat petik lagi di sini. Nah, petiknya itu adalah berdiri lurus ya. Kalau tadi itu miring, jadi makanya dia tidak terbaca karena bentuknya itu tidak sama dengan petik yang ada di Delphi. Oke, kita running dulu. Nah, di sini sudah jalan ya, berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke codingnya. Nah, sini. Selanjutnya nanti pada saat kita running, kemudian kita pilih laki-laki dan perempuan, kita klik, maka dia akan tampil di edit 1. Kita coba ya hasilnya. Kita klik di sini, maka nanti di sini tampil. Nah, seperti ini yang dimaksud ya. Kita cek di sini. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat jabatan di sini, jabatan berdasarkan pilihan, misalnya kepala desa, kita pilih klik, maka di sini nanti gajinya otomatis sesuai dengan yang kita input gitu ya. Oke, kita buat sekarang.
Langkahnya adalah di sini coding untuk combo box. Nah, klik combo box 1, pilih properties, kemudian pilih item. Kita dulu isi dulu item daripada combo box. Jadi kita kopikan dulu ini. Kita klik di sini di combo box 1, lalu kita cari di properties, kita cari items. Nah, sini di stringnya kita klik, lalu kita ketikkan di sini sesuai dengan jabatannya. Ini nggak boleh berbeda ya, jadi harus mana nih, kita ubah dulu dari sini. Dari wordnya ini kita ubah dulu, kita normalkan dulu ya. Nah, seperti ini kita normalkan, lalu kita copy. Nah, seperti ini. Oke, pengetikannya ini harus dicek, harus sesuai dengan keinginan nanti, karena ini akan menjadi acuan ya. Jika kita pilih ini, maka jika sesuai dengan pengetikan kepala desa, maka di situ akan muncul hasilnya ya. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, sekarang untuk codingnya itu kita di sini kita klik 2 kali di menu event, kemudian klik 2 kali combo box. Jadi ini codingnya cukup banyak, jadi silakan diketik atau di copy. Kita normalkan dulu yang ada di modulnya, kita klik ya, kita normalkan ke kiri. Nah, setelah ini baru kita copy, lalu kita klik 2 kali di combo box ini. Nah, baru di sini kita tempel ya, atau kita ketik. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwasannya yang kita buat di item tadi, pengetikannya harus sama dengan yang di sini ya. Ini karena kalau nanti berbeda maka dia akan tidak bisa menampilkan gajinya. Jadi di sini kita sudah buatkan logikanya itu di combo box 1. Semuanya ini nanti combo box 1. Lalu edit 2 ini nanti hasilnya akan ditampilkan di edit 2 sini. Tuh ya. Kemudian di sini untuk gajinya kita bisa edit di sini. Ini ada 5 juta. Jika kepala desa nanti 5 juta. Jika sekretaris maka dia 3 juta ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian jika bendahara kita ubah di sini menjadi 2 juta ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kaur 1,5 juta, dan untuk kepala dusun 1 juta dan seterusnya. Di sini else jika dia kosong maka dia nanti 0. Nah, ini untuk isi daripada pilihannya. Di sini kalau misalnya kita mau nambah jabatan lagi, jadi kita copy yang dari sini. Nah, kita copy dari sini, kita letakkan yang paling bawah itu adalah yang bagian ini gitu ya. Oke, nah sekarang kita simpan dulu, lalu kita running dulu bagaimana hasilnya ya. Kita running. Nah, di sini kita pilih, di sini muncul pilihannya itu adalah kepala desa, maka secara otomatis di sini gajinya akan muncul pilihannya. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita tampilkan di combo box. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu maksud dan tujuan saya membuat tutorial ini, membuat pembelajaran ini, agar rekan-rekan paham dalam sebuah aplikasi itu semuanya harus serba otomatis. Oke, sekian, terima kasih. Silakan dipraktekkan dan dicoba di rumah masing-masing. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.